Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Alfisa Purnamayanti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan melakukan koneksi antar materi modul 1.2 bagian A.8. Jika kita gagal merencanakan, berarti sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Nah, pada koneksi materi ini, saya akan membuat kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya dengan modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan ini dibuat dengan menggunakan refleksi 4T, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa, momen yang paling berkesan dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2, serta kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami. Momen yang paling berkesan saat saya mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2. Yang pertama, tujuan pendidikan yaitu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan harus bermuara pada satu titik, yaitu kemanusiaan. Yang ketiga, trilogi pendidikan, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman serta budi pekerti. Kemudian, nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Lalu, peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, student agensi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian manusia yang merdeka, berarti berdaya di dalam memilih dan termotivasi dari dalam. Dan yang terakhir, cara kerja otak, cepat dan lambat. Kemudian, apa sih keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2? Yang pertama, nilai-nilai guru penggerak diwujudkan dalam peran kita sebagai guru penggerak yang implementasinya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dan pembelajar harus mengerti dan mempertimbangkan makna murid merdeka, seperti apa cara kerja otak, kebutuhan murid, perkembangan psikologis, sehingga terwujudlah profil pelajar Pancasila. Yang kedua, perasaan. Saya merasa bagaikan kertas bertik-ek, tulisan yang terhapus agar menjadi kalimat yang lebih baik lagi. Saya merasa apa yang saya tuliskan adalah hal yang sudah benar dan berada di jalan yang lurus. Namun ternyata ada banyak hal yang harus saya perbaiki atau bahkan dibuang. Kekeliruan akan tetap menjadi pembelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pendidikan guru penggerak ini berhasil menampar dan membuka mata saya apa sebenarnya nilai dan peran saya sebagai seorang guru, sehingga bisa menciptakan pendidikan yang bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, pembelajaran. Apa yang saya pikirkan sebelum dan sesudah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 hingga 1.2, saya berpikir bahwa tugas guru hanya mengajar, sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Pembelajaran berfokus pada penyelesaian materi, tanpa memperhatikan kondisi murid. Kemudian keberhasilan pembelajaran ketika murid mencapai KKM, namun lupa mempertimbangkan aspek budi pekerti.
Kemudian, rendahnya motivasi murid dan guru kurang memahami karakteristik murid. Dan murid harus tenang, duduk rapi, jika tidak termasuk murid nakal. Dan setelah saya mempelajari modul 1.2 yang dikaitkan dengan modul 1.1, saya memahami bahwa pembelajaran yang menerapkan konsep belajar merdeka sesuai kebutuhan, minat, dan bakat murid, sehingga pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, guru yang teladan adalah guru yang selalu belajar, selalu berinovasi, mandiri, dan berkolaboratif dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, sehingga menciptakan pembelajaran yang membahagiakan. Kemudian, guru harus aktif, merefleksi dirinya apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki, dan mengapresiasi semua kemampuan, keterampilan, kemajuan, dan perkembangan dari murid. Yang terakhir, penerapan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Hal yang menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, saya aktif mengikuti seminar dan pelatihan yang mampu mengembangkan kemampuan diri saya dan menjadi guru yang lebih baik. Yang kedua, berusaha memberikan teladan, motivasi, dan aksi nyata dalam bentuk pelatihan yang dibutuhkan untuk rekan guru. Yang ketiga, menciptakan inovasi pembelajaran dengan metode yang menyenangkan. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berbasis ice breaking dan permainan. Yang kelima, membuat kesepakatan kelas setiap akan memulai pembelajaran. Yang keenam, berkontribusi aktif di setiap program sekolah. Dan yang ketujuh, mengapresiasi dan mendukung semua kemampuan, keterampilan, kemajuan, dan perkembangan murid. Itulah tadi koneksi antar materi yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.